tahun ini menjadi tahun kemuliaan, tahun kemurahan. Biarlah setiap kita di awal tahun ini menghadapi dengan sukacita, menghadapi dengan gairah, menghadapi dengan iman. Mari kita baca satu ayat, Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menguasai Otniel. Ia menjadi pemimpin umat Israel. Saat ia maju berperang, Tuhan menyerahkan Raja Aram ke dalam tangannya. Otniel menjadi sangat kuat dan mengalahkan Kushan, Raja Aram itu. Saudara, pada saat roh Allah turun dalam hidup kita, maka mendadak kita menjadi manusia yang lain. Saudara, lihat apa yang terjadi pada waktu roh Allah turun kepada Petrus yang penakut, yang berkhianat. Tiba-tiba dia menjadi rasul yang berani. Saudara, lihat pada waktu roh Allah turun kepada Paulus, seorang pembunuh, seorang yang mengejar dan membenci Kristus. Tetapi tiba-tiba dia menjadi rasul yang paling luar biasa. Saudara, pada waktu roh Allah turun, maka itu merubah yang namanya Gideon, saudara, menjadi pemimpin. Demikian juga hari itu roh Allah turun kepada Otniel. Dan dari seorang yang sangat biasa, saudara, dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudara, ada banyak orang merasa bahwa menghadapi tahun ini penuh ketakutan. Ini tahun krisis, tetapi saya mau berkata, ini tahun Kristus harus nyata dalam hidup kita. Pada waktu roh Allah turun, maka tidak ada lagi ketakutan. Maka tidak ada lagi, saudara, krisis. Maka tidak ada lagi, saudara, masalah. Bukan karena tidak ada masalah di dalam kehidupan ini, tetapi karena kita menjadi pembawa solusi. Maka kita semuanya akan menundukkan iblis di bawah kaki kita. Saudara, peperangan itu nyata. Ada begitu banyak orang yang tidak siap dengan peperangan rohani. Dan saya mau berkata, tahun ini peperangan rohani akan sangat nyata. Bagaimana saudara berdiri untuk menahan semua bencana. Bagaimana saudara berdiri untuk memimpin keluargamu, memimpin gerejamu, memimpin saudara orang-orang di sekitarmu. Bagaimana hari-hari ini engkau mengusir iblis dan mengusir sakit penyakit supaya itu pergi dari hidup kita. Saudara, tahun ini kita harus sadar peperangan sangat nyata. Dan mari kita belajar menguatkan diri. Bagaimana kita menguatkan diri? Mari belajar sekali lagi dari Otniel. Ketika roh Tuhan menguasai Otniel, dia maju berperang dan Tuhan menyerahkan Raja Aram. Menjadi sangat kuat. Otniel menjadi sangat kuat dan mengalahkan segalanya. Saudara, biar firman ini kita ganti dengan nama kita. Saudara, mari sebutkan nama saudara. Misalnya nama saya bisa berkata roh Tuhan menguasai Iin. Dan Iin menjadi sangat kuat. Ketika Iin maju berperang, Tuhan menyerahkan semua masalah di dalam tangan saya. Dan Tuhan membuat saya mengalahkan semua masalah itu. Saudara, mari katakan sampai iman timbul. Dan setelah iman timbul, mari mulai belajar untuk berperang. Saudara, ini waktu-waktu yang sangat mengerikan. Tetapi saya mau berkata, mari ubah kegelapan menjadi kegenapan. Saudara, ada kegelapan. Tetapi saya berkata, mari ubah menjadi kegenapan dari janji Tuhan. Kegenapan dari kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari ubah menjadi kegenapan di mana semua janji menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Mulai dengan peperangan rohani. Mulai hal yang paling kecil, peperangan rohani. Usirlah kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu. Baik itu bisnis kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Saudara, usirlah rencana-rencana jahat iblis. Gagalkan dalam nama Yesus. Mari saudara usir semua rencana iblis untuk membuat bencana dan kecelakaan. Mari usir jebakan-jebakan. Mari usir tipu muslihat iblis. Mari usir suara-suara ketakutan, suara negatif dalam hidup kita. Maka saudara menjadi sangat kuat. Saudara mengalahkan musuh di bawah kaki saudara bersama roh Allah. Tetapi yang kedua, mari belajar hari-hari ini semakin intim dengan roh Allah. Jangan membuat keputusan apapun tanpa bertanya dengan Roh Kudus. Saudara, itu ada seseorang
yang ditawari sebuah program atau sebuah saudara kredit sangat murah. Saudara, dan mereka berpikir, wow, ini sangat murah, dan mereka tidak tanya Roh Kudus, mereka tanda tangan. Ternyata saudara itu bodoh, atau ternyata itu begitu banyak masalah di belakangnya sehingga uang DP-nya hilang lenyap. Sebaliknya, ada orang yang ditawari asuransi juga sama, kelihatannya sangat menguntungkan, dan ternyata uang itu hilang lenyap begitu saja. Saudara, hari-hari ini sangat banyak penipuan. Saya berdoa kita waspada. Tetapi justru bersama Roh Kudus, hal-hal sepele yang kita tidak pernah sangka bahwa itu akan menjadi berkat, itu akan membawa keajaiban, itu tiba-tiba bisa menjadi luar biasa. Saudara, ada seorang anak yang tidak pernah lulus SMP, jadi dia cuma SD. Kemudian saudara, dia mulai bekerja. Saudara, dan dia mendaftar bekerja sebagai kuli di sebuah apotek. Saudara, dan tiba-tiba saudara, Tuhan terus, dia berdoa dan Tuhan bilang itu tempat yang tepat. Saudara, dan dia mulai dipercayakan, mulai dari bersih-bersih. Dalam 1 bulan sudah naik, tambah dengan terima tamu, sudah naik lagi. Dengan membaca resep, sudah naik lagi menyiapkan obat. Saudara, dan tiba-tiba dia menjadi asisten dokter. Bayangkan saudara, anak yang cuma lulus SD, SMP kelas 1 sudah saudara berhenti sekolah karena masalah ekonomi. Tetapi dia bisa menjadi seseorang yang ajaib. Dia menjadi asisten dokter. Dia tahu semua obat-obatan. Dia menguasai apotek. Tuhan memberikan gaji yang besar dalam hidupnya. Dan dia dipercayakan sangat banyak hal. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi apakah kita mau? Apakah kita belajar? Satu lagi ayat saudara. Saudara, karena pada orang itu, yaitu Daniel, terdapat roh yang luar biasa, excellent spirit, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, menguraikan kekusutan. Daniel melebihi para penjabat tinggi, dan dia memiliki roh yang luar biasa. Raja menempatkan di atas seluruh kerajaannya. Saudara, bayangkan pada waktu roh yang luar biasa, yaitu roh Allah, Roh Kudus, atau kita bisa jabarkan satu-satu, roh hikmat, roh pengertian, itu dicurahkan dalam hidup kita. Tiba-tiba Daniel menguasai segala bidang. Dia menguasai politik, dia menguasai matematika, dia menguasai perpajakan, dia menguasai saudara ketentaraan, dia menguasai saudara peternakan. Sampai raja berkata, seluruh daerah, seluruh kekuasaan, seluruh aspek, seluruh kekayaan dipercayakan kepada Daniel. Apakah ini cuma cerita? Tidak. Ini sejarah, ini bukti. Dan Allah tetap bekerja sampai hari ini. Tapi apakah ada orang-orang yang mau seperti Daniel? Berdoa sehari 3 kali. Di hadapan semua orang. Dia buka jendela, dia berdoa. Saudara, menaikkan syafaat. Apakah ada orang yang seperti Daniel? Dia berpuasa. Dia menguduskan dirinya. Dia menolak semua yang bukan dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin banyak yang dunia tawarkan jalan-jalan mudah, gosip, saudara, film, hal-hal yang tidak berguna. Apakah kita bisa menolaknya? Dan kita bisa memilih mendahulukan Tuhan. Memilih mendahulukan Tuhan. Ini menjadi sebuah masalah. Kalau kita berani memilih mendahulukan Tuhan, maka Alkitab berkata, roh yang sama turun pada Daniel akan turun kepada kita. Ujungnya apa? Dikatakan pengetahuan, akal budi, menerangkan mimpi, menyingkapkan yang tersembunyi, menguraikan kekusutan. Saudara, akan turun kemampuan itu dalam hidup kita. Dan kita akan hadapi tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh Engkau untuk menghadapi tahun ini. Ada begitu banyak resesi, tapi bersama Engkau kami akan resepsi. Kami tahu ada begitu banyak kekusutan.
Tetapi kami percaya bersama Engkau, Engkau memberi kami karunia untuk mengurai kekusutan. Tuhan beri tanda, beri mimpi, supaya kami punya tuntunan di dalam jalan-jalan kami. Engkaulah Tuhan yang memegang kendali. Engkau Tuhan yang lebih dari pemenang. Engkau Tuhan yang selalu menjadi sumber segalanya. Biar tahun ini kami berjalan bersama Engkau. Maka tidak ada tahun krisis, yang ada tahun di mana Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.